Orang kampung butuh orang kota butuh orang kampung. Jangan mentang-mentang tinggal di kota romanya ngecilin peranan orang kampung. Asal ente tahu, ente bisa kerja di kota, menghasilkan uang, tapi kita nggak bisa hidup pak pakai uang. Emang uang dikukus jadi nasi? Nggak bisa. Kita masih butuh makan, dan sampai hari ini makan kita masih nasi pak, yang nanam orang-orang yang ada di kampung. Sayuran orang yang nanam di kampung. Di Polres mau nanam di mana, tanahnya di aspal semua. Hah? Tapi kita butuh nasi, kita butuh sayuran. No, orang yang di pelosok-pelosok yang nanam, yang bergaul dengan ciku-ciku setiap hari di sawah. Mereka tanam padi, mereka tanam sayuran, mereka menghasilkan padi dan sayuran. Mereka orang kampung juga nggak bisa hidup hanya dengan sayuran pak. Bininya mau kondangan, anaknya mau beli sepatu sekolah, maka dia jual itu sayurannya, dia jual itu padinya kepada kita yang di kota yang punya duit dari hasil kerja. Maka terbangunlah yang disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Maka itu orang kota nggak boleh sombong ngadepin orang kampung pun nggak boleh jumawa kepada orang kota, karena kenyataannya kita saling butuh. Pejabat, ada pejabat nggak di sini? Pak RW, alhamdulillah, wakil pejabat yang biasanya paling babak belur ini di bawah emang Pak. Pak RW betapapun dia punya jabatan paling top di kampung ini, dia butuh sama masyarakat. Pertama, dia diangkat sama masyarakat, betul. Yang kedua, dia jadi RW kan karena ada masyarakat. Coba kalau nggak ada masyarakat, itu jadi RW kebun kosong, ngirikin jangkrik, betul. Iya, artinya kita masyarakat butuh RW, RW juga butuh kita. Kan berarti kita saling membutuhkan. Nggak ada yang boleh saling merendahkan. Masyarakat nggak boleh merendahkan pejabat, pejabat juga nggak boleh meremehkan rakyat. Itu relasi yang dibangun dalam Islam dengan semangat kasih sayang. Orang kaya sama orang miskin, siapa yang butuh? Woi, siapa yang butuh? Kelihatannya kan orang miskin mulu yang butuh orang kaya, karena orang miskin butuh yang gaji. Kalau kerjaan mah pak banyak, di rumah saya juga banyak kerjaan. Orang Polres kalau nggak punya kerjaan ke rumah saya aja banyak banget kerjaan di rumah, cuman yang gaji kagak ada. Artinya orang miskin butuh orang kaya, betul. Tapi jangan dipungkiri kalau orang kaya untuk melanjutkan kehidupannya dia butuh orang miskin. Emang dia bikin rumah 2 lantai, dia bisa ngaduk semen sendiri? Yang manggulin batu bata siapa? Kan orang susah. Makanya orang kaya dengan kekayaannya nggak boleh sombong dia, mentang-mentang kaya. Kenapa? Dia bisa menikmati kekayaannya karena masih ada orang miskin yang bisa disuruh-suruh. Maka itu orang kaya nggak boleh sombong kepada orang miskin, dan yang miskin jangan sewot aja kalau ngeliat orang kaya. Begitu Islam ngajarin. Itu relasinya, dasarnya asal dasar kasih sayang. Orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh obat. Itu artinya orang sakit butuh orang sehat, orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Apakah cuma orang sakit yang butuh dokter? Tidak, dokter juga butuh orang sakit. Emang dokter pada punya duit dari mana kalau nggak ada orang sakit? Nggak boleh belagu dia. Suntikannya nggak bakalan kepake, obatnya nggak bakalan kepake dia kalau nggak ada orang sakit. Itu artinya orang sakit butuh dokter, dokter butuh orang sakit. Sampai orang mati sama orang hidup pak masih saling membutuhkan. Orang mati nggak bisa mandi sendiri, mesti dimandiin. Orang mati nggak bisa baju sendiri, mesti dipakai kafanin. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digaliin. Orang mati udah digaliin masih nggak bisa masuk, mesti dimasukin. Itu yang mandiin, yang bungkusin, yang nyolatin, yang nganterin, yang galiin kubur, yang nguburin, itu pasti orang hidup. Itu artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi apakah hanya orang mati yang butuh orang hidup? Tidak, orang hidup juga butuh orang mati. Mau contoh, tukang gali kubur
Tukang gali kubur tuh butuh banget orang mati. Coba kalau nggak ada orang mati, nggak ada kerjaan. Yang kedua, tukang kain kapan di pasar. Coba kalau nggak ada yang mati, kering kembangnya itu. Masya Allah. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita wafat, tapi untuk tukang kain kapan senang. Makin banyak yang mati, mungkin banyak dia, makin senang. Paham? Paham? Coba bayangin Pak, kalau ada orang Islam nih, yang satu dokter, yang satu tukang kain kafan, yang satu tukang gali kubur, jam 3 rutin bangun malam, habis sholat angkat tangan doa, ya Allah tambahkan rizkiku. Yang doa tukang gali kubur Pak, kira-kira maksudnya apa coba? Cuma dia nggak bilang ya Allah tambahin lagi yang mati rada banyakan dikit gitu. Cuman nggak ngomong doang. Dokter, ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya apa? Cuman nggak ngomong doang, banyakin lagi yang sakit. Maka itu Nabi hadir membawa ajaran kepada kita. Apa kata Rasulullah kepada kita? La tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tajassasu wala tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka itu karena hidup kita saling membutuhkan satu sama lain, kata Nabi, umatku, jangan kalian saling mendengki. La tahasadu, jangan saling mendengki. Tahu dengki? Tahu dengki? Tahu dengki? Apa? Iri. Tahu iri? Apa? Ini ngerti Pak kagak sih saya ceramah ini? Saya turun nih ah. Tahu dengki? Apa? Iri. Tahu iri? Hasud. Tahu hasud? Dengki. Tuh modelnya tetangga makan bandeng dia ketulangan. Tuh, itu dengki tuh namanya tuh Pak. Tetangga beli motor dia beli paramek. Nah, itu dengki tuh. Ya, saudaranya bangun rumah, nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Nah, itu dengki tuh. Tuh. Ada yang begitu ada? Kata Nabi jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling memarahi. Wala tadabaru, jangan saling menjauh, saling membelakangi. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan suka ngawas-ngawasin kelakuan orang. Tapi wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang selalu mau bersaudara. Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.